Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Untuk rekan-rekan guru, para pengguna Quizizz, mungkin ada yang masih bingung untuk menyempurnakan pemakaian Quizizz. Di channel saya ini, kalau teman-teman cek di playlistnya ya, ini sudah banyak sebenarnya video-video yang terkait dengan tutorial Quizizz dan beberapa contoh media online. Ini banyak ya di sini. Quizizz. Nah, ini Quizizz dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin mengabarkan sesuatu ya, kabar gembira bahwa Quizizz beberapa hari yang lalu telah meluncurkan fitur baru untuk pengguna Quizizz, untuk kreator soal di Quizizz, yaitu tentang desain soal yang tidak hanya pilihan ABCD atau ABCDE. Sekarang kita bisa membuat soal dengan versi yang lebih beragam. Di sini versinya ada pilihan ganda. Sebenarnya lebih tepatnya saya lebih senang disebut pilihan tunggal ya, karena milihnya hanya satu, A, B, C, D atau E. Pilihan ganda ini ya, kita biasa nyebutnya pilihan ganda. Kemudian ada ini yang kotak centang. Centang ini lebih cocok dipakai untuk soal yang jawabannya lebih dari satu. Jadi biasanya kan kita A itu misalnya isinya 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, D dan seterusnya. Nah, itu kalau di setting model centang dengan keterangan di soal, pilihlah 3 jawaban atau pilihan lebih dari satu gitu ya. Kalau 3 jawaban ya harus 3 dan harus benar kombinasinya. Nah, menurut saya dengan model yang centang ini, soal itu akan terasa lebih hot ya. Anak harus lebih pintar menganalisis jawaban yang disiapkan. Ini yang versi fitur baru dari Quizizz. Terus disiapkan juga isi bagian yang kosong. Ini cocok untuk soal-soal yang terkait dengan bahasa sepertinya ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Misalnya soal itu di tengah-tengahnya ada titik-titik, atau di akhir ada titik-titik. Nah, titik-titiknya diisi apa ini? Ini ada, kalau pakai bahasa Inggris ini biasanya ditulis fill in blank ya, fill in blank gitu ya. Ini isilah bagian yang kosong, ada bagian titik-titik. 3 ini sudah saya coba dan bagus ini ya, sangat menarik yang 3 ini. Kalau ini kan sudah biasa kita ya, ini sudah saya coba dan menarik. Jadi ada variasi soal, tidak hanya ABCDE. Kemudian yang ini, yang pemilihan, ini saya uji coba itu klik apapun dianggap benar gitu loh. Jadi ini lebih tepatnya sebenarnya checklist ini lebih cocok untuk seperti polling ya. Nanti kita peragakan satu-satu. Nah, saya yang belum buat yang ini terbuka berakhirnya, saya belum paham ya. Nanti masih saya cari tahu kira-kira apa. Nah, di tutorial kali ini saya hanya akan memperagakan, mendemokan 1, 2 dan 3 ini. Baik, kita mulai ya. Yang ini tulislah angka ganjil lebih dari 3 dan kurang dari 11. Ini soalnya lebih tepat di sini kalau kita sorot isi bagian yang kosong, isi titik-titik ya sebenarnya. Tuliskan angka ganjil lebih dari 3 dan kurang dari 11. Kenapa di sini opsinya banyak? Jawaban utamanya sebenarnya kan ini, jadi nulisnya itu 5, 7 dan 9. Tapi kalau ada peserta player menjawabnya 5, 7, 9, kita anggap benar karena kita beli alternatif jawaban ini. Kalau kita tidak memberi alternatif jawaban semacam ini, hanya ini saja, maka itu sangat menyiksa ya, sangat menyiksa player karena jawabannya harus persis yang kita siapkan dikunci. Kalau nggak sama, salah, udah dianggap salah. Jadi saya buat alternatif semacam ini 5, 7,9. Yang lain tanpa spasi ya, 5,7,9. Yang seperti ini 5 spasi 79 sebenarnya ini lebih enggak pas ini ya. Nanti seperti angka 579 ini kita bisa buang saja yang ini. Ya, kita edit ya, kita atur ulang. Yang ini kita buang
Atau kita ganti seperti ini, cuma hurufnya gede, huruf besar kapital 5,7, kemudian di sini enggak koma yang sini ya. Sini dannya pakai huruf gede. Nah, gini mungkin boleh ya. Sini benar-benar membutuhkan ketelitian tinggi untuk menulisnya. Atau kalau perlu hanya ini saja juga boleh, ini kita buang. Oke ya. Sekarang mari kita peragakan. Saya simpan dulu. Saya simpan, kemudian kuis saya anggap selesai. Sekarang kita demokan. Mendemokannya kita nggak usah buka jendela baru kemudian gabung, kita bisa memanfaatkan latihan ini. Mainkan ya. Kita langsung coba jawab. Nah, kita main ya, kita klik yang ini. Kita klik. Oke ya. Kita udah mulai main sekarang. Tuliskan angka ganjil lebih dari 3 dan kurang dari 11. Misalnya kita ngetiknya itu 5, kemudian spasi 7, kemudian koma ya, koma dan saya buat kecil tadi, yang dan gede udah saya buang, dan 9 misalnya. Apakah jawaban ini benar? Kita cek. Salah. Tahu salahnya di mana? Ini. Kuncinya tadi itu tidak pakai koma di angka 7 ya, itu kesalahannya. Mari kita kembali ya ke tadi itu, ke mana itu, ke contoh soal ya. Ini yang benar kan, tuliskan angka ganjil jadi 5, spasi 7, 7 dan 9. Ini benar. Ini jawab gini benar ya. Nah, benar kan? Tapi kalau misalnya kita menjawabnya itu dengan versi yang lain tadi, tidak pakai tulisan dan, apakah itu juga dianggap benar? Kita akan coba ya. Kita akan coba. Jadi menjawabnya kita pakai cara yang berbeda. Tadi kan ada 3 opsi pilihan jawaban ya. Kita mainkan lagi. Jadi cara memposisikan diri kita sebagai siswa ya begini. Ini supaya kita tahu kira-kira bentuk soal kita nanti seperti apa. Kita mainkan. Oke, kita coba jawab dengan jawaban begini, 5,7,9 tanpa dan. Apakah ini dianggap benar? Ternyata dianggap benar, karena kuncinya yang seperti ini juga ada. Ya, makanya kalau misalnya kita membuat soal yang versi mengisi kosong ya, atau mengisi titik-titik, alangkah baiknya diberi beberapa alternatif jawaban yang kemungkinan player atau anak-anak akan menjawab itu ya. Kita masuk ke editing sekarang. Kita sudah jelas ya untuk yang ini, yang isi bagian yang kosong. Ini bisa untuk soal titik-titik, boleh titik-titiknya di tengah di soal boleh, terakhir boleh. Yang penting kan kita menyediakan kuncinya seperti apa. Oke, sekarang saya akan mencoba yang versi berikutnya. Versi berikutnya yaitu ini sudah, ini checklist. Kita coba yang checklist sekarang ya. Kalau kita mau mencoba yang checklist, misalnya soal ini saya ganti. Ini soalnya saya ganti pilihannya yang checklist ya. Atau ini soal saya hapus dulu. Kemudian saya buat yang baru pakai salah, bukan itu. Kita pakai yang checklist. Ini mana pilihannya ya. Kita pakai jajak pendapat. Kalau ini untuk lebih pooling ya, yang ini pooling yang biru ini. Kita ganti yang checkbox atau checklist. Misalnya begini. Ada soal bentuknya begini. Pilihlah tiga ya, pernyataan berikut ini yang terkait dengan sila Pancasila. Misalnya soalnya begini ya.
sila-sila Pancasila. Nah, misalnya soalnya begini. Maka kita akan siapkan jawaban di sini karena di sini yang diminta adalah 3. Pilihlah 3. Mungkin ini bisa dibuat miring begini, boleh ya, supaya ada penekanan ya soal. Maka di sini saya akan pilih pertama misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya begini ya. Kemudian ini saya checklist sebagai bentuk jawaban. Kemudian di sini misalnya persatuan gitu. Indonesia. Kemudian ini termasuk jawaban juga. Terus misalnya saya buat yang ketiga, misalnya adalah ketuhanan menurut kepercayaan masing-masing. Ini tidak masuk jawaban. Kemudian yang sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya ini adalah opsinya, bisa ini lebih dari, ini kan 4 ya, bisa lebih dari 4, tambah. Terserah. Yang jelas jawabannya harus di checklist 3 dan benar ya. Saya atur dulu misalnya 2 menit ya. Simpan. Selesai. Sekarang kita peragakan ya, bagaimana tampilan soalnya nanti di mata para peserta, pemain atau anak-anak ya. Nah, sekarang soal udah keluar. Ingat pilihannya, pilihlah 3. Berarti kita harus milih 3. Kalau misalnya kita milihnya misalnya ini saya pilih ya, kemudian ini saya pilih, kemudian ini saya pilih. Kita cek jawaban. Salah, karena ada opsi yang memang tidak benar. Kita harus memilih opsi yang benar-benar tepat. Jadi soal yang tipe ini sangat cocok untuk menggantikan posisi soal yang seperti biasanya kita A 1 2 3 B 3 4 6 lah, itu ya bisa diganti gitu. Nah, sekarang kalau kita pilih yang benar, misalnya ini saya pilih, ini saya pilih, ini saya pilih, kemudian nah ini jawabannya benar. Ya, ini sangat menarik. Jadi lumayan bagus ya, ini ada pengembangan fitur dari pihak Quizizz. Mudah-mudahan nanti dikembangkan lebih bagus lagi, terutama yang mengisi kosong tadi. Yang mengisi kosong tadi untuk sementara kan kita nggak bisa ngisinya bentuk paragraf, uraian yang panjang, tapi pakai jawaban singkat, bisa berupa kata atau mungkin gabungan kata ya. Yang penting yang kita tuliskan nanti harus sama dengan yang ada di pikiran anak-anak, itu yang jadi pemikiran kita. Kita coba cek kembali ya. Itu berarti kita udah menguasai pilihan ganda sudah, checklist sudah, isian titik-titik sudah. Yang ini lebih pas untuk pooling ini. Jadi pooling itu pengumpulan data ya. Jadi misalnya begini, kita buat jajak pendapat. Nah inilah jajak pendapatan, dan misalnya kita di sesi akhir itu bisa membuat semacam ini, quiz ya, semacam ini untuk penilaian anak-anak berupa pertanyaan, misalnya materi yang setelah kita pelajari ini menurut saya adalah menyenangkan, membosankan, dan seterusnya. Nah di sini pilihannya berapa, dan tidak ada jawaban salah di sini, semua jawaban kita anggap benar. Di sini tinggal milih, kita izinkan beberapa pilihan, boleh ya, milih semuanya juga boleh ya, satu juga boleh. Kalau ini di checklist berarti boleh lebih dari satu, tapi kalau hanya begini maka milihnya hanya satu dan terserah. Jadi ini lebih pas untuk yang versi, kalau bahasa aslinya sih ditulisnya di situ pool, di sini ditulisnya itu sama, ini pool ya, pool ini pooling. Nah ini untuk yang tipe yang keberapa itu, yang keempat ya, yang keempat, yang pemilihan itu
lebih pasnya untuk pooling. Bisa digunakan oleh guru untuk melakukan pooling tentang penyampaian materi hari ini menurut anak-anak seperti apa. Udah kasih aja soal-soal beberapa nomor terkait dengan diri kita, materi yang kita sampaikan. Tidak ada salahnya kita minta anak-anak mengevaluasi penyampaian materi kita pada minggu pertama atau tiap hari, enak. Dan kita tidak perlu merekapnya, ya. Kita cukup lihat untuk introspeksi diri. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah kita demokan. Kita tinggal yang ini. Ini saya harus pelajari dulu apa sebenarnya maksudnya terbuka berakhir gitu ya. Terbuka berakhir. Saya sendiri masih bingung maknanya apa itu ya, terbuka terakhir. Berakhir ya, terbuka dan berakhir. Membingungkan ya. Tuh. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, untuk ini yang fitur baru, ketika kita mau mendemokan ini untuk latihan sendiri ya, untuk menguji desain soal kita sudah sesuai harapan atau tidak, ada pilihannya. Yang ini tadi main seperti tadi, yang ada yang bentuknya adalah kartu flash. Yang pakai kartu flash ini soalnya tidak terpampang seperti tadi, tapi bentuknya kayak kartu ya. Kalau banyak itu ya ketumpuk gitu ya. Contohnya ini ada satu pertanyaan ya, kita mulai misalnya. Ini soalnya di sini jawabannya nggak nampak. Kalau kita mau lihat jawaban di sini, yang di sini ya. Dan ini hanya untuk ngelihat saja kuncinya udah benar atau tidak. Jadi kita mainnya bolak-balik aja gini, nah ya. Jawabannya itu ini gitu loh. Jadi 3 ini jawabannya. Kalau kita udah oke, selesai mengerti, maka dia akan ganti soal dan seterusnya begitu. Jadi itu hanya untuk pengecekan saja, ngelihat kunci. Dan yang bisa lihat itu hanyalah si guru yang membuat soal itu. Demikian teman-teman, sekedar membawa berita baik dari pihak Quizizz tentang fitur baru yang ya baru beberapa hari kemarin diluncurkan. Ketika saya ngelihat soal saya, mau saya edit, mau saya tambah, saya kaget, loh ada tampilan baru ini ya. Akhirnya saya kenalkan supaya teman-teman tidak terkejut dan langsung paham. Tapi yang jelas versi yang baru ini yang sangat menarik itu ya, selain soal multiple yang sudah biasa kita buat, maka yang baru dan menarik itu menurut saya yang ada isian tadi dan checklist ya, checklist yang bisa milih lebih dari satu. Selamat mencoba, mudah-mudahan di sisa-sisa hari sebelum kembali ke jadwal normal kita sudah mampu menyiapkan tabungan bank soal di Quizizz semakin banyak, sehingga bisa digunakan kapanpun ya, sampai tahun depan pun bisa. Kita tinggal edit nambah. Bagi teman-teman yang masih belum sempat membuat, belum terampil untuk membuatnya, tidak usah khawatir, tinggal cari aja di sini, diketik saja, insya Allah nanti muncul materi-materi buatan teman-teman di seluruh dunia, bahkan ya bukan hanya Indonesia, yang siap kita pinjam ya. Jadi kalau saya misalnya mengetikkan akuntansi jasa misalnya, saya enter, maka materi yang terkait akuntansi jasa akan bermunculan di sini. Siapa yang buat, nanti ketika kita klik akan muncul di buatan siapa. Ini ada gambar profil orangnya, yang ini punya saya, ini ada lagi ya, ini dibuat 5 bulan yang lalu, ini punya saya udah dipakai 663 kali. Ini bukan hanya saya yang pakai ya, banyak orang, karena kita share di Quizizz ini, yang memakai juga banyak orang. Kita bisa sorot dan di sebelah kanan ini sudah bisa kita baca soalnya. Punya orang juga sama ya. Misalnya ini kita sorot, sebelah kanan ada soalnya. Ini buatan orang lain juga, ini sudah dipakai lebih banyak dari punya saya nih, 1977 kali dan seterusnya ya. Jadi salah satu keunggulan dari Quizizz ini, soalnya bisa dipakai bersama-sama di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, sampai ketemu di tutorial yang lain. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Selamat berkarya, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.